beberapa hari lalu aku dijapri sama inisial doang ya, apologet juga. Namanya inisialnya Lina Wijaya. Dia nanya, Metatron, lu itu pokoknya dia dari pertanyaan dia, lu itu sudah sedekat apa sama Agatha? Lu itu mengarah ke ini ya? Terus aku bilang sama dia, Kak, saya nggak kenal kakak, tapi yang aku bilang, kulitnya si Agatha aja nggak pernah aku senggol. Nggak pernah aku senggol. Aku ketemu sama dia, kulitnya aja nggak pernah aku senggol. Apalagi berpikiran seperti itu. Oh enggak, soalnya banyak yang nanya-nanya. Iblis nggak pemikiran kayak gitu? Kotor. Makanya menurut iman ortodok itu kalau misalnya orang yang memang nikahnya secara Protestan, bukan Protestan, makanya nikah secara Kristen gitu. Terus pada saat nikahnya itu orangnya itu namanya istri itu dia pindah agama Islam. Apakah status agamanya itu gimana gitu? Silakan Pak Prof. Nggak ngerti aku. Makanya menurut pandangan ortodoks gitu. Nggak, kita nikah tuh, kalau nikah pasangan kita tuh harus seiman sama kita, Pak. Gitu. Jadi nggak bisa nikah beda agama gitu, nggak boleh ya. Alkitab udah bilang perang tidak bisa menyatu. Kita awalnya itu kita nikah secara Kristen gitu. Terus di pada saat sejalan itu perempuannya murtad gitu, makanya pindah dari agama Kristen ke Islam misalnya. Itu apakah statusnya agama itu apa gitu? Ya kalau kayak gitu kasusnya, itu jangan pernah, misalnya ya, bapak nikah dengan istri bapak, ya contohnya, istri bapak tiba-tiba mualaf gitu ya, masuk Islam gitu ya. Benar. Itu gereja menganggap, kalau di dalam gereja ortodok, seandainya bapak berkumpul dengan istri bapak, meskipun status bapak seperti itu, terus bapak berhubungan suami istri, maka itu dianggap sebagai suatu tindakan zina. Oh, zina ya bang. Makanya kita di dalam kekristenan itu kita sama gitu, tapi dia itu Islam, tapi kita masih tinggal serumah, namun kita berhubungan kayak layaknya suami istri gitu, intim kan bang? Iya, zina gitu. Karena apa? Tujuan kita berkeluarga, di Alkitab dikatakan seorang perempuan dan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu. Tujuan kita bersatu itu adalah sebagai gereja kecil. Pernikahan itu adalah gereja kecil. Jadi tujuan kita bernikah itu bukan untuk having sex doang, berhubungan badan, nafsu ya. Bukan, tapi tujuan kita adalah hidup kudus yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Nah, kalau keluarga kita sendiri nggak bisa kita arahkan menjadi satu keluarga yang kudus, istri kita masuk keluar dari Kristen, terus buat apa kita berhubungan suami istri seperti itu? Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu doang, ya nggak? Betul nggak, Pak? Kalau Bapak menikah tujuannya cuma seperti itu, di mana tujuan pernikahan itu? Makanya gini bang, kita nikahnya secara Kristen. Aku mohon maaf, aku dari Protestan Reform bang, tapi kita itu sesama Kristen, tapi lambat tahun istriku mualaf gitu, makanya dia masuk Islam, namun kita masih tinggal serumah. Apakah kita kalau Bapak tanya kepada kami orang-orang dari gereja ortodoks, ketentuannya seperti itu karena itu kanon. Tapi kalau di gereja Bapak mesti tanya ke pendetanya Bapak gimana. Tapi setauku gereja manapun pasti tidak akan memperbolehkan itu. Pasti antara Bapak dengan istri Bapak itu harus dikonselingkan. Itu sebabnya sebelum menikah pasti ada konseling pranikah tuh di gereja. Kalau sampai terjadi kayak gitu, itu gereja harus bertanggung jawab dan ngambil tindakan. Tapi yang saya kasih tahu, itu lebihnya ke gerejanya apa? Misalnya aku reform, itu tanggung jawab gereja reform gitu ya bang? Ya abang lebih baik tanya ke gerejanya. Takutnya saya salah, karena saya kan menggunakan sudut pandang
perspektif gereja timur. Bukan. Aku bertanyanya dari sudut pandang ortodoks gitu bang. Ya itu dari sudut pandang ortodoks nggak boleh seperti itu. Itu sama aja berzina. Iya bang, iya. Karena pernikahan itu adalah mikro eklesia, gereja kecil. Mungkin nggak di dalam gereja tiba-tiba ada orang yang nggak percaya Yesus? Nggak mungkin kan? Kita harus satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itulah gereja. Efesus 4 ayat 5. Itu bang. Terima kasih Kak atas jawabannya. Gini ada satu kasus lagi Kak. Ini kasusnya di kakak perempuan saya. Gini kayak kami kan dari asalnya orang Kristen kaya. Terus suaminya ini Muslim. Dia setelah nikah dengan kakak saya dia masuk Kristen gitu. Itu apakah dibenarkan dalam Alkitab atau gimana Kak? Silakan tak. Apa? Kakaknya nikah. Suaminya kakak saya ini kan awalnya Muslim. Setelah nikah dengan kakak saya dari dia Muslim terus masuk ke Kristen. Tapi saudara-saudaranya itu yang lain masih dalam Muslim. Apakah itu dibenarkan dalam Kristen atau gimana? Nggak apa-apa. Bagus dong. Ya Bapak. Bagus dibaptiskan, Pak. Dibaptiskan. Iya, suaminya sudah dibaptis. Iya bagus. Iya, maksudnya suaminya Itulah baru. Itulah gereja kecil itu. Imannya sama. Jadi tujuannya jelas. Oh, siap. Ini abang Sini ini Prof. Ini aku mau tanya lagi Prof. Tunggu. Boleh? Pak Dep, istrimu masuk Islam. Aku belum beristri Kak. Aku cuma mau tanya-tanya aja gitu biar pas gitu kan, maksudnya konteksnya maksudnya aku Maksudnya masih itu pacaran tapi masa belum lu nikah. nggak nangkep? Maksudnya dia tuh gini. Dia punya pacar, Banyak. ceweknya Islam, nanti mau nikah Kristen, terus nanti mau balik lagi ke Islam gitu loh. Pertanyaannya itu, Iya itu kan? benar. Itu, Oh, jadi pacarmu Islam? Iya. iya. Makanya Prof, aku ada mau Tunggu Iya, Pak Dep. Iya, pacarku Islam, tapi dia tanya gini. Pak Dep, Gimana Kak Agatha? putusin aja, nggak usah pacaran sama orang Islam. Ini, Putusin ini aja, aku kayak nggak ada bisa. Maaf ya bang ya. Tapi Aku tahu kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya sudah. Ini karena masa sudah. Kak Agatha mau putusin sih kan Bukannya apa-apa, Bang. bukan makanya Gini. Karena gini. Silakan, Prof. Kak Agatha makanya mengerti lah Sebentar posisi bang Dev. aku itu. Sebentar bang Dev. Biasanya tak pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah dari pasangan yang sudah itulah ya, tahu ya, sudah menyatu, sudah satu Ya, daging sudah itu loh. melakukan pembuahan. Hah? Kak Agatha so tahu Kak Agatha. Makanya jangan dibuahi anak orang. Iya, belum. Aku belum dengan Pak. Tenang Kak Agatha, tenang. Aku ya Tarik nafas dulu bang. Makanya gini ini Pak Prof, aku mau tanya nih boleh aku bertanya lagi? Kata belum kasih saran nih. Silakan Pak. Di Paslap katanya, Prof. Di Paslap bilang masa- gini, Prof. Skip aja, Makanya aku masih aku- polos katanya. Ya gimana bang? Gimana? Kata apa sih orang mau bertanya masa ke orang lain lagi? Ya gimana bang? Gimana bang Dev? Iya. Aku mau tanya gini. Kalau misalnya kita itu sudah menikah gitu, makanya menikahnya secara kekristenan. Namun di sejalan dengan pernikahan kita itu istri saya itu dia mualaf gitu, makanya pindah agama gitu. Apakah kita itu serumah sama dia dikatakan zina atau gimana bang? Iya bang, iya.
dalam pandangan gereja, kalau apa yang abang lakukan itu, misalnya nih nikahnya Kristen, terus tiba-tiba dia balik lagi Muslim, dia nggak percaya Iya. lagi sama Yesus, itu abang malah lebih mengerikan loh. Kenapa? Karena orang kalau sudah murtad itu tidak bisa diampuni. Artinya dia sebelum nikah pasti akan dibaptis kan, pasti kan? Iya. Nah, itu Makanya menghujat- dia katekumen, CD gitu. dosa yang tidak dapat diampuni apa bang? Menurut Alkitab, menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu gimana? Ya seperti itu. Oke lah dia nggak tahu ya, tapi abang yang sudah punya ide itu justru abang yang lebih berat karena abang mengarahkan orang supaya menghujat Roh Kudus. Tapi Itu Bang, bukan menghakimi. kalau misalnya aku ini beriman, tapi istriku beriman, apakah itu bisa membuat dia itu apa ya Bang? Mahnya apa sih mahnya? Makanya mungkin. Saya nggak bertanya. Mahnya bisa membuat dia itu balik atau gimana Bang? Misalnya aku ini Kristen, dia itu mahnya masing-masing lah Bang. Nggak bisa bang, itu berzina itu abang satu rumah. Mohon maaf ya, aku harus ngingatin. Satu rumah itu abang sedang membuat perzinahan. Artinya apa? Artinya keluarga abang itu bukan gereja kecil. Bukan gereja kecil. Abangnya percaya sama Yesus, istrinya abang menolak Yesus. Terus tujuan pernikahan kalian apa? Cuma buat status sosial. Iya Tujuan juga. pernikahannya itu saling membuahi, Prof. Apa sih Kak Agatha? Ya nih mau main selebay-selebayan jangan bisa bawa bang, Tuhan nggak dong. bisa. Nggak bisa. Oh jadi gitu ya Pak Prof. Aku tadi DM Pak Prof sih, tapi Pak Profnya lagi naik sih. Oke, nanti kita itu aja ya, via Japri aja bang. Oh jadi makanya kalau misalnya aku katakanlah aku ini imannya Kristen, tapi istriku itu Islam. Iya. Apakah itu bisa membuat Gak istriku- bisa bang, itu namanya berzina. Udah dibilang kalau belum nikah, belum diselebeu, putusin, cari yang seiman. Kayak nggak ada lagi aja ikan di laut, masih banyak. Iya. Kalau nggak ketemu ikan sama ikan pari tuh, kau nikahin banyak. Udah ya. Kak, gini. Ini saya udah. temennya. Udah. Satu lagi. Menurut kakak nih, menurut pandangannya kakak, orang yang berbahasa roh yang sekarang ini, apakah itu bahasanya itu bisa dipercaya gitu? Apa? Nggak. Gimana kak? Udah jawabannya enggak. Cabut. Mahnya apa mahnya kamu. Aduh. Udah dibilang kalau belum diselebeu ya Bang Dev, diputusin. Ya. Nah, kalau udah diicip-icip kiwir, mampus lah kau. Itu apa? Itu anak Tuhan tuh harus seperti itu. Harus jangan seperti anak-anak gelap itu ya, yang dimana pacaran, berbuat zina, ya. Awalnya mungkin yang ringan-ringan, bergeser. Ya itu begitu, makanya kita himbau jangan juga pacaran sama gelap. Hasilnya apa? Hasilnya Jadinya hubungan digelap-gelapan kan? Udah digelap-gelapan, nah kalian nggak tahu mana yang betul mana yang enggak. Jadi kayak gitu. Aku udah bilang, teman saya pun berteman sama kubu sebelah itu banyak. Dari kubu sebelah itu yang penghujat kayak si Kores, kayak si Ikwan. Ikwan tuh istrinya kalau nggak salah Kristen Ikwannya. Terus si siapa Iwan lagi yang namanya? itu yang sering di room kita itu bro. Ya, satu lagi si siapa ya namanya ya? Aku lupa namanya siapa tuh. Itu istrinya Kristen juga. Si Kores itu ibunya Kristen. Nah itulah
Kalau kalian nikah beda agama, ujung-ujungnya korbannya siapa? Anak kalian. Anak kalian tuh bingung. Bapakku Kristen, mamaku Islam. Bapakku Islam, mamaku Kristen. Akhirnya dia mencari pembenaran dengan apa? Jadi penghujat. Apa kalian mau anak kalian seperti itu? Kalian cuma mikir selangkangan kalian doang aja. Atau mikir gengsi doang. Oh, yang penting kawin. Oh, yang penting aku nggak dibacok sama mertuaku karena udah telat ngangkat gitu. Itu udah parah kayak gitu. Prof, kalau nikah gara-gara sering ditanyain kapan nikah gimana, Prof? Tanya balik aja kapan masuk Kapan tanah. lu mati? Kapan lu mati? Aduh. Iya itu ya. Apalagi Udah gua wakilkan typingan kalian. Udah. apalagi Udah apologet kadang juga ada yang cabul ya. DM cewek. Kayaknya kalau apologet cewek nggak mungkin DM cowok deh, nggak mungkin. Apologet cewek. Ya. Aku perlu klarifikasi juga malam ini sama Agatha. Beberapa hari lalu aku dijapri sama inisial doang ya. Apologet juga. Namanya inisialnya Lina Wijaya. Dia nanya, Mentatron, lu itu pokoknya dia dari pertanyaan dia, lu itu sudah sedekat apa sama Agatha? Lu itu mengarah ke ini ya? Terus aku bilang sama dia, Kak, saya nggak kenal kakak, tapi yang aku bilang kulitnya si Agatha aja nggak pernah aku senggol. Aku ketemu sama dia, kulitnya aja nggak pernah aku senggol, apalagi berpikiran seperti itu. Oh enggak, soalnya banyak yang nanya-nanya. Iblis nggak pemikiran kayak gitu? Kotor. Si Agatha ini udah punya pacarnya ini ada di bawah gitu. Saya juga punya istri gitu. Ngeri ya. Tolong jangan memfitnah, karena apa yang kami ajarkan ini nggak sama kayak kalian gitu loh. Tuh foto istri saya tuh di belakang. Den, Prof. Tuh. Nih istrinya ini bidan siaga loh. Bukan Balenciaga ya, bidan siaga. Bukan Balenciaga. Tega-teganya itu loh. Ngeri. Kalian kalau nggak fitnah nggak makan kah? Hah? Saya pun ketemu sama si Agatha gara-gara apa? Gara-gara ada podcast, ada ketemu sama orang. Kok bisa nuduh-nuduh seperti itu? Saya justru berpikir, kalau kalian sekeji itu pemikirannya, padahal kita sesama apologet, jangan-jangan nih, kalian yang berpikiran seperti itu memang kalian pelakunya. Ini yang kayak gitu kayaknya ya, sesama Bolong apologet. sekali otaknya. Aku yang DM aku aja banyak apologet yang minta nomorku aja ya. Gua selebel. Ini Pak Prof ini sekian tahun kita, baru kemarin dia gara-gara penting banget lu minta nomor gua kan Pak Prof. Nah, gua pun apakah pernah minta nomornya Pak Prof walau udah sekian tahun Kak, aku tuh tahu dia gitu. Enggak kayak gitu cuy. Ngeri kali otak kalian. Ngeri ya. Jauhkan pikiran najis kalian itu. Aku kepikiran pun nggak Pak Prof. ngeri kalian. Ngeri sekali kalian. Serem. Itu ya teman-teman ya. Jangan berpikiran jorok. Kalau kalian bisa membuktikan, saya kasih kapal beserta seperangkat alat sholat. Dibayar Tunai. Ngeri. Ya itu ya Bang Sleepy ya. Ini aku baru ngomong sekarang ini ya. Baru dapat infonya 2 hari lalu. Lanjut. Halo, Durian. Miko. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Kamu Kristen Bang? Kristen Kak, Protestan. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Mau nanya sejarah nama-nama gereja itu kok banyak sekali, itu bagaimana ceritanya kayak ada GKII apa kan itu kan? Bagaimana itu sejarahnya? Gimana sejarahnya? Kok bisa
lain-lain gitu kan, namanya ada GKII, GPSK gitu tuh, bagaimana ya itu ceritanya tuh? Oh, saya nggak tahu kalau masalah itu. Tapi kalau di tempat saya ya ortodoks, ya gereja itu cuma satu. Cuman dia nanti yang mewakili namanya itu adalah jana suci apa gitu. Ya itu nggak apa-apa. Gitu. Oh, nggak Tapi apa-apa kalau itu. yang kayak abang sebutkan tadi, kalau sejarahnya itu aku nggak begitu paham ya. Mungkin Pak Pro paham. Itu namanya tergantung dari sinodenya bang. Nanti dibangun sinode siapa ya, penamaannya dari alirannya apa gitu. GKI apa, GPIB apa gitu. Gitu bang. Cuma umumnya memang yang namanya beda-beda. Biasanya dari teman-teman gereja Protestan. Kalau gereja Katolik sama Ortodok biasanya nama-namanya rasul dia. Loh, Prop, ini beneran 8.000 orang ini? Hah? Tiba-tiba. Tadi 9.000 lagi. 9K. Hah? Kaget loh aku. Ini mungkin followernya Kak Lina ini. Oh, mungkin. Mau digeruduk gitu. Ya, hati-hati diseruduk ya. Ya oke lah Kak, kita Kak ya, makasih ya. Ya. Ya sama-sama Bang Durian. Tapi apakah ada Prop yang sesama apologet gitu ya? Kok aku agak-agak aneh ya? Ya ada lah, nggak usah di-spill namanya. Iya. Namanya Dewi, ternyata Bang Kumis isinya. Ya aku bapaknya lah. Oh Bapaknya Dewi ini punya anakku. Oh iya, silakan. Apa ya? Bertanya atau gimana? Ya. Oh ya. Apa sih, aku ya juga bingung aku. Bapak Islam atau Kristen, Pak? Aku kalau hari Sabat ke gereja, kalau Jumatan ke masjid, kalau Selasa ke kelenteng gitu. KTP-nya apa bang? KTP, aku nggak punya KTP. Aku nggak bikin KTP aku, males. Oke. Untuk kita tahu KTP-nya apa, jawabannya apa, pertanyaannya duluan mana Nabi Musa atau Sulaiman pak? Aku nggak tahu itu. Aku tahunya cuma Haji Saka. Haji Saka, Nabi Khidir. Fix Islam. Fix Islam. Islam. Udah Udah dijawab malu. Nabi Khidir ya udahlah. Udah tak kidir-kidir dia. Soalnya kalau di Kristen dan Yahudi nggak ada tuh namanya tak kidir-kidir. Udah malu ya. Emang ya. Kata Prof, saya mau tanya sedikit ini Prof, saya Kristen. silakan bang. Iya. Cuman kalau ada yang Muslim suruh duluan aja lah. Kalau mereka mau nanya-nanya dulu. Aku nanya aja bang, silakan. Iya gini Prof. Saya belum paham itu yang ayat di Kejadian 1 ayat 1 itu Prof. Iya di situ kan dibilang apa ya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Ya. Nah, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya kan? Ya. Sedangkan air baru ada di ayat keberapa itu? 6 apa 7 itu? Itu gimana Prof? Saya belum paham itu Prof. Apa pertanyaannya Prof? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, sementara air itu baru ada Loh, di itu ayat. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu udah air itu. Bumi itu terdiri dari daratan dan air kan? Loh. Kok Langit aneh? dan bumi. Langit dan bumi itu artinya bukan langit yang kayak kita bayangin sekarang ya. Langit awan gitu. Tapi yang dimaksud di situ juga adalah segala macam makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Gitu. Yang kelihatan itu apa? Bumi, air. Nah, yang dimaksud dengan langit itu adalah malaikat dan segala
makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Itu. Oh, gitu ya. Ya, Oke, jadi oke. kalau ditanya tentang air ya itu masuk ke dalam langit dan bumi, masuk di buminya. Gitu. Jadi waktu penciptaan pertama udah ada ya, gitu Prof ya? Iya, karena itu bisa dilihat mata. Oke, makasih Prof. Iya bang, itu ada di pengakuan iman Rasul ya tak ya? Ia menciptakan yang nampak dan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Betul. 1 Korintus salah. Kolose 1 ayat 16. Bentar Kak, saya catat dulu. Kolose 1 ayat 16 saya bacain ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tuh. Oke. 1 Kolose berapa Kak? Kolose 1 ayat 16. Ayat 16. Oke. Oke, itu aja Prof. Makasih Prof. Makasih Mbak Agatha. Dikasih kesempatan. Mau nanya dikit ini Kak sama Bang. Kemarin yang saya tanya sama Kak Agatha tentang masalah Rasul Paulus, saya udah kasih tahu ke teman saya, udah saya sampaikan. Ya selanjutnya mohon doanya aja lah, semoga hatinya bisa lebih terbuka lagi. Terus dia ngasih saya satu pertanyaan juga ini Kak. Dia ngasih pertanyaannya malah dari ini jujur saya belum bisa jawab. Dari kitab dibandingkan nih ada 2 kitab nih, ada dari Tawarik sama 2 Tawarik kalau nggak salah, 2 Tawarik sama kitab Samuel. Itu yang isinya tentang Daud melakukan sensus. Katanya kok di Tawarik dibilang setan yang memerintah Daud atau apa gitu kata dia tadi. Terus yang malah di 1 Samuel Menghasut itu Daud. Iya betul Pak. Itu terus malah di kitab Samuel malah sebaliknya, satu menyebutkan Tuhan, satu menyebutkan setan. Itu penjelasannya gimana ya Pak? Penjelasannya begini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah seizin Allah, seizin Tuhan. Yang ada di 2 Samuel 24 itu kata menghasut. Itu artinya Allah mengizinkan agar iblis itu menghasut. Ini kejadiannya sama seperti waktu Saul juga. Mengizinkan. Artinya Daud itu tetap dalam lindungan Tuhan, hanya saja iblis dibiarkan menghasut waktu itu. Gitu. Bukan artinya Tuhan itu iblis. Yang sering dipelintir sama mereka itu, oh berarti iblis menghasut, Tuhan menghasut. Artinya Tuhan sama iblis sama. Bukan. Allah membiarkan iblis menghasut. Makanya dalam doa Bapa kami apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena meskipun begitu, itu semua itu karena seizin Allah, seizin Tuhan. Gitu. Itu kenapa ada tulisan kata menghasut di situ. Itu Bang. Siap. Terima kasih Pak Prof penjelasannya. Kak Agatha, Tritunggal Maha Kudus menyertai. Shalom. Shalom. Ya jadi itu maksudnya tadi dibiarkan supaya apa? Supaya rancangan Tuhan itu tetap terjadi. Supaya yang menggoda, yang berusaha untuk melawan Daud itu sendiri menjadi menyesal atas apa yang dilakukan. Itu kisahnya ada di 1 Samuel 22. Halo. Tes. Iya. Gimana Bang? Iya. Baru beberapa hari sih saya ngikuti live ini ya, dan ya memberkati sih. Jadi memang perlu ada anak-anak muda yang memang bisa mengedukasi, bisa bersaksi gitu ya. Memang saya juga masih belajar, walaupun memang dari sejak lahir Kristen ya, karena orang tua, ternyata tambah usia makin tambah pengen kenal gitu loh. Nah dari situ ya dulu saya sih ya biasa aja, maksudnya saya ini cuman sharing aja lah Prof ya sama Mbak Agatha ya.
Jadi apa namanya, kehidupan dulu saya Kristen itu ya sekedar agama, terus kemudian yang ikuti ritual, maksudnya ya minggu gereja dan lain sebagainya. Tapi berapa setahun yang lalu diajak lebih ke pelayanan, kemudian kok apa namanya, kita makin banyak baca Alkitab, makin bisa merenungkannya, itu kehidupan kita berubah, berbeda gitu loh. Jadi ya memang bisa dirasakan kalau kita sering renungkan firman Tuhan itu juga berbeda lah dalam hidup kita gitu, dalam memandang apa namanya pekerjaan kita, memandang lingkungan kita, semuanya itu kayak Tuhan hadir gitu dalam setiap kehidupan kita. Itu sih, saya juga merasa terberkati dengan live ini ya, tetap semangat sih, itu sih Prof. Iya Pak, terima kasih. Seperti kemarin kita bilang ya, tujuan kita live ini supaya penginjilan ini nggak berhenti juga sampai di kita doang. Barangkali teman-teman yang ada yang mencatat atau ada yang nyari referensi, juga dia bisa sedikit tercerahkan dan dia membuat room seperti ini lagi ya. Kita nggak tahu TikTok ini selesai sampai kapan, tapi pasti sosial media itu akan terus berkembang kan ya. Nanti bisa jadi ada Agatha baru. Betul, yang terus menginjili. Nah kalau udah banyak Agatha baru, negara ini juga pasti banyak juga nyadar, setidaknya begitu ya, karena kan semakin banyak orang dekat sama Tuhan, dia punya hikmat, kehidupannya juga dirubah gitu loh, nggak cuman seperti biasanya gitu ya. Amin. Jadi harapannya ternyata saya masih melihat tangan Tuhan bisa sampai hari ini gitu loh ya. Saya sih mungkin nggak seberani kalian ya, tapi ternyata Tuhan juga taruh hati untuk bisa nge-live kayak gini, bisa kasih edukasi lah, itu ya luar biasa sih. Ternyata tangan Tuhan ada gitu loh. Kalau nggak digerakkan juga nggak akan mungkin terjadi kayak gini sih gitu loh. Dan ya paling sehari 2 hari hilang kayak gitu kan. Ya mohon doanya ya Pak ya. Sip, mantap. Gitu. Gata tes mantap, lagi balasin WA, jadi ada yang DM. Mau nambahin tak? Enggak, udah pas itu. Udah pas itu. Aduh, kamu mencuri kata-kata. Tapi maksudnya memang kita tuh sharing terus kan. Belum tentu kita juga akan terus betul kan. Karena pengenalan akan Tuhan itu nggak terbatas kalau menurut saya. Pasti ada sisi kita yang pasti nggak akan ngerti juga. Nah itu butuh hikmat untuk bisa kita ngerti gitu loh ya. Jadi memang dari beberapa kita baca mungkin dari satu sisi ngomongnya Tuhan gini, dari sisi Prof gitu Kak Agatha gitu lah. Jadi kita saling menambah sih. Ya. Oke. Ya. Thank you Pak. Ya Prof, ini saya cuma tanya aja terkait dengan Kristen Ortodok. Apakah tata ibadahnya sama dengan denominasi yang lain seperti Protestan dan lain-lain? Apakah ada puji-pujian, ada juga persembahan seperti itu kan, Prof? Ada. Tata ibadah Kristen Ortodok itu sama dengan tata ibadah orang Yahudi dan para rasul mula-mula. Oh begitu Kak Agatha. Ya. Ada Bang. Justru pengembangan dari apa yang ada kita lihat di gereja sekarang ini berasal dari Kristen mula-mula. Iya. Kristen mula-mula itu ibadahnya yang tetap dilestarikan dalam gereja Ortodok. Jadi tetap ada penyembahan, tetap ada doa, puji-pujian, pengakuan iman rasuli. Bedanya apa? Bedanya kami tidak ada alat musik di dalam gereja. Sama seperti bait Allah, alat musik nggak boleh masuk bait Allah kan? Itu bedanya. Dan
umumnya gereja Ortodoks itu tidak ada kursinya karena kebanyakan berdiri. Wanita nggak gabung sama laki-laki, dipisahin. Kalau di gereja biasanya kan boleh ya, satu keluarga duduk bareng gitu kan. Nah ini perempuan di kiri, cowok di kanan, perempuan pakai kerudung sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 6 sampai 16 gitu Bang. Terus itu bedanya. Prof, ini apa saya mau tanya juga, kalau begitu di Ortodoks tidak ada persembahan perpuluhan ya Dok? Prof? Gak ada. Perpuluhan gak ada di Ortodoks. Iya. Terus seperti gereja-gereja biasanya itu kan ada, kalau persembahan itu kan juga ada PK untuk para pelayan. Apakah di Ortodoks juga ada? Ada. Oh. Ada. Itu kerelaan hati umatnya. Ya, iya. Makasih banyak Prof dan Kak Agatha, tetap semangat dalam menginjili. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Papua. Wis, salam Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Prof. Salam dari Surabaya. Amin. Siap. Dol, Ustadz Felicia. Ya, halo. Islam Kristen? Ya Kristen lah, namanya udah Theodora itu. Ya siapa tahu mau ya kan? Oh enggak. Ini mau tanya sedikit tentang hakim-hakim. Dalam kitab Hakim-Hakim, langsung aja ya, ada hakim yang bernama Yefta, ya kan? Nih mau tanya nih, nasar dari Yefta ini. Kalau kita baca dan secara sekilas, apa yang dinasarkan Yefta ini ketika dia menang melawan Bani Amon, siapa yang keluar dari rumahnya menjadi milik kepunyaan Tuhan dan dikorbankan sebagai kurban bakaran. Nah, menjadi pertanyaan, apakah nasar Yefta ini menjadi pertentangan dalam sudut pandang secara teologis? Karena memang kalau membaca, anak perempuan yang pertama yang tunggal itu yang dikorbankan sebagai korban bakaran. Atau pandangan yang lain tentang itu bagaimana? Atau saya yang salah membaca, saya yang salah menafsir tentang bagian bacaan ini? Yang mana sih Prof? Yang mana? Nasar Yefta. Yefta ini yang mengatakan anak perempuannya akan dikorbankan. Terus kenapa? Itu maksudnya anak perempuannya itu yang dikorbankan di situ, artinya dia tidak menikah, Bang. Oh iya. Oh. Dia salibat. Dia selibat. Oh, selibat. Jadi makanya dikatakan ya meratapi kegarisannya itu ya. Betul. Iya. Ya kalau dibaca secara sekilas kan di sini ayatnya yang keberapa ya itu? Coba baca, dia tidak dengan lelaki katanya di situ. Iya. Itu maksudnya. Coba baca aja semuanya. Iya benar. Makanya dia meratapi kegarisannya. Nah ini digenapi juga sama siapa? Bunda Maria. Oh iya. Iya dong, Bunda Maria itu kan di Bait Allah dia itu. Apa tuh? Bentar. Bunda Maria itu tinggal di Bait Allah. Ya, dia juga adalah nazar dari orang tuanya. Ibundanya Bunda Maria itu, orang tuanya Bunda Maria itu namanya Joachim dan Hana. Suatu ketika mereka itu dihina oleh orang-orang di sekitarnya karena dia nggak punya anak. Dia udah nikah udah lama, berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, sehingga pada waktu udah tua, udah lanjut usia, dia baru mengandung anaknya itu. Akhirnya Joachim ini berarti kakeknya Tuhan Yesus ya, dalam kemanusiaannya. Itu bernazar dengan Hana agar dia mau mempersembahkan juga anaknya, sama seperti Yefta itu di Bait Allah. Itu sebabnya itu Bunda ya? Maria. Bacaannya di mana itu? Sinaksarion. Ada? Di Sinaksarion itu adalah kisah dari semua tokoh-tokoh yang di Alkitab yang ditulis di abad 1. Kisah para rasul itu adalah proto Sinaksarion. Tapi kalau cerita yang aku sampaikan tadi itu adalah Sinaksarion nih. Gitu. Berarti tidak dikanonkan ya? Enggak, karena memang bukan kitab suci. Sekarang aku tanya, Rasul Petrus meninggal di mana, Bang Felicia? Ya itu. Di Roma, betul nggak? Iya. Rasul Paulus meninggal di mana? Di Roma juga kan? Di Roma juga, iya. Rasul Matius di Ethiopia. Sekarang kita tahu dari mana kisah-kisah mereka meninggal itu?
Ada nggak di Alkitab? Nggak ada sih. Dari Sinaksarion kita bisa tahu. Itu ada dijual di gereja ya. Apa namanya? Sinaksarion, SYN. Sinaksarion. Tuh ketik di bawah. Oke. Oh, Sinaksarion. Oke. Ya itu aja sih yang mau ditanya. Soalnya kalau baca sekilas korban bakaran kan ini ayatnya yang ke-31 ya, 31. Jadi pertanyaan, kalau hanya milik kepunyaan Tuhan kan ya itu tadi selibat. Tapi kan ini ada tulisan dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Ya, itu aja sih yang menjadi kejanggalan. Walaupun memang di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan tentang anak Yefta ini ya hidup selibat, tidak berhubungan dengan laki-laki, meratapi kegarisan. Tapi yang menjadi keganjalan itu ya ada sebagai kurban bakaran yang diperjelas itu. Iya. Iya. Gitu kira-kira Bang. Oke, ya. Makasih ya. Sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Sama-sama Bang, Tuhan berkati juga. Salam anak bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh membicarakannya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian dapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengupat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, bagaimana kelakuan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asa bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya.
Takut akan Tuhan perpanjangan umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan diami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Neraca orang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbang yang tepat. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan diri kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan orang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran, siapa yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela-celanya dikenanya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jugur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan kandung ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual kandung. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenakan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan,
tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rencana orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan hingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hawa hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya ketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemburu. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi siapa saksi dusta menyatakan tipu daya. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetapi orang selama-lamanya tetap, lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang menasihatkan kesejahteraan